Sebelumnya saya Kepala Dinas di Badan Pendapatan Bapeda Kota Padang selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan. Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, tadi dapat kita sampaikan, pertama kami minta dukungan kepada seluruh Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini mama, alim ulama, cerdik pandai dan muda. Bagaimana untuk kedepannya Kecamatan Lubuk Begalung ini yang selama ini sudah bagus, tapi kita nanti pertahankan dan kerjasamanya. Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Al-Quwaid, Banuaran, Nan 20, Lubuk Begalung, Padang, bagian pertama. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat Banuaran Nan 20, Lubuk Begalung, Kota Padang mengadakan tablik akbar bertempat di Masjid Al-Quwaid 16 Juni 2026. Ikut hadir Camat Lubuk Begalung, Ikrar Prakarsa SSTP, dan anggota DPRD Kota Padang Haji Rusdi STMP dengan penceramah Buya Haji Ristawardi Inia Tungke Marajo. Sebelum acara dimulai, grup Kasidah TPQ Masjid Al-Quwaid mempersembahkan lagu kasidah. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. M. Al-Fatih sebagai pembawa mempersilakan Diwa membacakan ayat suci Al-Quran dan penerjemahnya Yuzia. Pertanda acara resmi dimulai. Kita masuk ke acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan tarjumah yang akan disampaikan oleh Anda dan Anda juga. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. Terjemahan Surat Maryam ayat 1 sampai 7. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan rambutku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhoi." Allah berfirman, "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki, namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Selanjutnya laporan pengurus Masjid Al-Kuwait yang disampaikan oleh Darmawan. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah masuk ke hari kedua bulan Muharram atau tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga ke depan masyarakat kita, terutama jemaah masjid dan masjid kita, semakin maju dan selalu menyemarakan syiar-syiar agama Islam bagi masyarakat. Hijrah dari hal-hal yang baik, hijrah dari hal-hal yang kurang baik kepada hal-hal yang lebih baik dan bermanfaat bagi umat. Untuk itu, izinkan pada kesempatan ini
kami mewakili pengurus Masjid Al-Kuwait menyampaikan beberapa program dan pengembangan baik itu keagamaan maupun pembangunan masjid kita ke depan. Yang pertama, program kepengurusan ke depan yaitu rencana merenovasi atap dan plafon masjid kita. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat sudah ada warna-warninya, dari semula warna putih sekarang sudah ada yang hitam, ada yang oranye. Apalagi kalau plafon yang di luar itu sudah banyak yang terkelupas. Jadi kalau kami cari informasi, semenjak masjid kita berdiri tahun 2010 sampai 2026 sekarang, lebih kurang 16 tahun belum pernah diganti plafon maupun atapnya. Sehingga sekarang sudah banyak yang bocor dan banyak yang terkelupas. Jadi kami dari pengurus sangat mengharapkan sekali donasi dan partisipasi dari Bapak Ibu dalam hal pembangunan masjid kita. Kami sudah membuatkan yaitu donatur untuk pembangunan masjid. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menjadi donatur untuk penggantian plafon atau atap, nanti silakan menghubungi pengurus. Kemudian yang kedua, mungkin sedikit kami sampaikan terkait dengan TPQ kita dan juga bangunan yang kami bikin di teras belakang. Mungkin banyak dari masyarakat maupun jemaah yang bertanya, kenapa bangunannya seperti ini gitu. Bahkan ada yang menyampaikan kalau itu dapur MBG. Nah, mungkin kami sampaikan bangunan TPA kita yang di belakang mihrab ini itu sudah terbengkalai lebih kurang 6 tahun dan belum ada kelanjutan maupun dana yang dapat kita pergunakan untuk melanjutkan pembangunannya. Maka untuk meningkatkan akreditasi TPQ kita harus berbenah. Karena kalau mau meningkatkan akreditasi TPQ dari akreditasi C menjadi B, itu proses belajar mengajar harus terpisah dengan masjid, tidak boleh di dalam ruangan masjid dan harus mempunyai kantor sendiri. Maka kami dari pengurus ingin TPQI kita itu maju, sehingga kami bangunlah di depan kelas kita ruangan sementara untuk proses belajar mengajar TPQ yang lebih nyaman. Kenapa kami bilang nyaman? Karena itu kami tutup sehingga tidak ada gangguan dari luar, sehingga konsentrasi anak-anak untuk belajar bisa lebih terfokus gitu. Mungkin itu penjelasan kami tentang bangunan yang luar. Jadi itu bukan dapur MBG, tapi ruangan sementara bagi anak-anak TPQ kita untuk belajar. Kemudian untuk kelanjutan pembangunan TPQ kita yang belakang, kami dari pengurus sedang berusaha mengajukan proposal ke berbagai pihak agar pembangunan TPQ kita dapat dilanjutkan. Itu mengenai TPQ. Kemudian ke depan terkait dengan kurban, kami dari pengurus berinisiatif agar kurban kita tahun depan lebih meningkat. Kami mencoba untuk mengadakan sistem tabungan gitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berkurban, kami sudah sediakan tabungan gitu. Kami sudah bikinkan formnya atau kartunya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin menabung untuk berkurban tahun depan, nanti silakan mendaftar ke pengurus. Nanti akan kami pungut mungkin per minggu gitu, per minggu, atau bisa Bapak Ibu langsung transfer ke rekeningnya Masjid Al-Kuwait, nanti buktinya dikirim ke grup. Itu terkait tabungan kurban. Kemudian program rencana selanjutnya yaitu
setiap Jumat, berarti malam Sabtu, petang Jumat, kami mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau kita lihat untuk di sekitar Mitra Utama ataupun Banuaran Indah itu terfokus ke satu orang. Kalau satu orang ini tidak ada, berarti kita harus mencari orang yang bisa menyelenggarakannya keluar. Nah, maka kami berinisiatif kita coba untuk mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah, mulai dari kita menyelenggarakan mayat pertama kali sampai pelaksanaan kekuburan. Itu kita laksanakan setiap Jumat, berarti malam Sabtu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung, silakan nanti minggu depan sudah kita mulai. Kemudian yang kedua yaitu bagi Bapak Ibu yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, minimal dalam sholat kita tidak salah dalam membaca huruf ataupun tajwid bacaan kita, sehingga sholat kita betul-betul benar. Walaupun nanti ucapannya kita tidak bisa memperbaiki lagi, tapi maksudnya udah jelas gitu. Jadi itu rencana kita laksanakan setiap malam minggu. Mungkin itu rencana program masjid kita ke depan. Kemudian sambutan Wali Kota Padang yang disampaikan oleh Camat Lubuk Begalung Ikrar Prakarsa SSTP. Puji syukur pada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan iman kesehatan, iman kesempatan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Salawat dan salam berupa pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Buya Haji Ristawardi Datuk ini Tungki Parajo. Ini Ustaz yang kondang hari ini hadir. Selanjutnya saya hormati anggota DPRD Kota Padang Bapak Haji Rusdi hadir pada malam hari ini. Saya hormati Bapak Camat dari Wakil Sekcap pada sehari hari ini mewakili Wali Kota Padang, Pak. Sebenarnya Pak Camatnya diwakili oleh Bapak Sekcap hadir. Dan saya hormati Bapak Lurah, Ketua LPM Kelurahan Banuaran, Ketua DMI RT Kelurahan Banuaran, Bapak Ketua RW RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh pemuda, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim, LKMT, MTY, Bapak Ibu serta anak-anak kami jemaah Masjid Al-Kuwait yang berbahagia. Hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wali Kota Padang, Bapak Jibadli Amran, hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa diwakili karena ada tamu dari Jakarta. Maka saya berikan amanah untuk hadir mewakili Pak Wali Kota. Pertama, saya mengawali kesempatan ini yang baik ini, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Marilah kita memaknakan Tahun Baru ini untuk lebih memahami, menyadari posisi, peran, dan misi kita sebagai Muslim di semua tataran kehidupan yang kita hadapi untuk menuju masa depan yang lebih baik. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah adalah merupakan
tonggak sejarah yang telah mengubah peta baru dalam sejarah Islam dan sejarah pengadilan umat manusia di muka bumi ini. Mengenai peristiwa tersebut mengandung hikmah yang sangat besar bagi kehidupan umat Islam, yakni mendorong semangat dan mengembangkan kesadaran kesungguhan mengamalkan agama Islam. Sejarah sepanjang masa serta berupaya membangun dan memelihara martabat umat. Perubahan zaman Jahiliyah menuju peradaban Madinah di bawah naungan cahaya ilahi. Dengan kata lain, Rasulullah SAW melakukan perubahan paling fundamental dalam kehidupan, dari kehidupan yang tidak memiliki peradaban ke arah kehidupan yang penuh rahmat dan ampun dan kasih sayang. Teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya memberikan inspirasi penting untuk membangun sebuah peradaban baru di masa yang akan datang. Kita dapat mengambil pelajaran bagaimana mulai membangun peradaban Islam dari tataran individual menuju tataran sosial yang lebih baik. Pada tataran individual menegakkan akidah nafsiyah, yaitu menegakkan akidah dalam diri setiap insan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Dalam tahun ini berbagai program kegiatan yang ditunjukkan sebagai proses pembinaan mental spiritual masyarakat yang semakin tinggi di tingkat Kota Padang. Salah satunya program dari 9 program pemerintah Kota Padang adalah Subuh Mubarakah. Artinya sudah ada kegiatan bersantai Ramadan, wirid remaja, wirid BKMT, MTI, dan MTI. Ini juga dilaksanakan pada masjid dan musala yang ada di Kota Padang, dan juga berbagai kegiatan-kegiatan agama lainnya. Maka dari ini tentu para bapak ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia adalah mendorong, mengarahkan, mensosialisasikan program-program Bapak Wali Kota Padang dan Wakil Wali Kota Padang yang saat ini sedang berjalan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, dan hari ini juga akan kita evaluasi untuk kedepannya beberapa tahun masa Bapak Wali Kota Padang dan Wakil Padang. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menyambut tahun baru Hijriah, yaitu yang pertama, muhasabah, berintrospeksi mengenai perjalanan hidup yang telah apa yang kita laksanakan, dan di sisi tentu ada kekurangan, maka melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuannya. Apakah kita telah dapat bersyukur dengan segala anugerah? Dosa-dosa apa saja yang telah dilakukan, dan apakah telah bertobat dari dosa-dosa itu? Kedua, bertafakur untuk merancang kehidupan esok lebih baik. Apakah target yang hendak dicapai dan upaya apa yang harus dilakukan agar target dapat tercapai? Ketiga, melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang bermanfaat bagi umat Islam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, demikian yang saya dapat sampaikan pada kesempatan ini. Pada malam hari ini saya juga menyampaikan sedikit perkenalan diri, karena saya selaku camat baru dihitung Bapak Ibu baru sebulan 1 minggu. Oke, saya perkenalan diri dulu karena nanti Bapak Ibu hadir, Bapak Ibu seluruhnya mungkin masih mengenal camat yang lama, yaitu Bapak Andi Amir. Perkenalkan, nama saya Ikral Prakarsa, panggilan Ikral, tempat tanggal lahir Padang 30 Oktober 1982. Sebelumnya saya krono dinas
di Badan Pendapatan Bapenda Kota Padang selaku Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan. Bapak Ibu hadirat yang berbahagia, tadi dapat kita sampaikan, pertama kami minta dukungan kepada seluruh Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini mama, alim ulama, cerdik pandai, dan pemuda. Bagaimana untuk kedepannya Kecamatan Lubuk Begalung ini yang selama ini sudah bagus, tapi kita nanti pertahankan dan kerjasamanya. Apalagi juga saya menyampaikan permohonan maaf selaku camat apabila pelayanan kami, salah satu program Padang melayani pegawai atau ASN anggota kami yang kurang dalam melayani, dalam penyampaian komunikasi, saya selaku camat minta mohon maaf sebesar-besarnya. Sebaliknya juga Bapak Ibu yang sudah kami maafkan. Dan apabila ada informasi terkait pelayanan yang kurang bagus, nanti Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu masing-masing bisa langsung WA saya. Dan juga terkait himbauan masukan informasi yang positif, mohon silakan melalui WA saya langsung, bisa dan bisa kita koordinasikan, kita cari solusinya yang lebih baik. Mungkin itu saja. Sekali lagi selamat tahun baru. Hari ini saya terlambat, mohon maaf Pak. Biasanya kalau tahun baru Natal orang ramai, sempat macet tadi Pak. Tapi kita lihat tahun baru Islam di Masjid Al-Quds ini ramai. Alhamdulillah. Amin. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini melangkahkan kaki mayatkan tangan ke masjid menjadi amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Terima kasih. Ceramah agama oleh Buya Haji Ristawardi Inyak Tungke Marajo. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dan kita melihatkan Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Quds Banuaran Nagari nan 20 Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera Barat. Kita hormati Bapak anggota DPRD, Bapak Camat, Bapak Lurah, Ketua LPM, Ketua BKMT, Ketua MTI, Ketua Julo-Julo. Semuanya itu orang yang terhormat. Kalau lain tak satu mencilo MBG, ya kan? Tapi kalau ada terlibat mencilo MBG itu tidak terhormat, tapi terlaknat. Lah 74 tahun nambo mandanga orang korupsi, aku tiko MBG ko lah orang korupsi semeliar sari. Ndak setahun no semeliar. Ya kan? Mudah-mudahan beliau ko ditunjuk ya Allah balik. Babalik ke jalan nan bana. Ya kan? Awak ndak lo boleh menyumpah itu. Karena yang berhak mengutuk manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin nan sasek go ditunjuki di Allah wali. Bu. Bapak anggota DPRD awak ko kan pilihan siko kan? Ya. Kalai nyobawa bantuan kemari. Ambo agi pantun je. Ya kan? Taganang ai danau Singkara aliran batang ngombilin karena ado beliau nan di awak jangan dipilih orang lain.
Tapi kalau semua aja menolak atau rusak, jangan dipilih balik besok. Ada anggota DPR ko sebagian Pak, semua aja menolak atau rusak, lai duit masih nyol lari je ni. Nyo tinggal saja belakang. Beliau kalau tidak situ. Pilih balik. Nah lah ke lambo promosian tu. Ya kan? Siraman rohani yang disampaikan oleh Buya Kondang Ranah Minang ini secara lengkap dapat dilihat di YouTube dengan judul Menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Al-Quwaid Banuaran Nan 20, Lubuk Begalung, Kota Padang, bagian kedua. Ini Ristawardi melaporkan.